Masalah pemakaian hijab atau jilbab muncul kembali ya guys. Dan saat ini yaitunya dalam kegiatan Paskibraka atau pengibaran bendera pusaka dalam pelaksanaan upacara bendera yang akan dilakukan di Istana Negara di IKN. Kayaknya sejak dari awal memang sudah direncanakan ya guys bahwa para anggota pasukan pengibar bendera pusaka tersebut tidak mengenakan jilbab atau hijab sewaktu upacara bendera. Jadi sepertinya untuk seragam paskibraka tersebut bagi anggota putri atau perempuan direncanakan tidak akan mengenakan jilbab atau hijab. Ketika dalam proses seleksi pun telah disampaikan kepada para calon anggota paskibraka tersebut. Namun kemudian dilalahe begitu orang tuanya melihat di layar televisi sewaktu persiapan untuk pelaksanaan upacara tersebut ya. Mereka melihat anaknya yang sehari-hari terbiasa pakai jilbab, namun kok dalam latihan dan juga dalam pengukuhan anggota paskibra, mereka kok tidak pakai jilbab. Akhirnya hal ini menjadi viral, diberitakan oleh berbagai media massa dan juga media sosial yang ada, sehingga jadi rame. Mungkin karena tekanan yang sangat besar, akhirnya panitia dan BPIP minta maaf ya, karena telah meminta para anggota tersebut untuk tidak memakai hijabnya dan atau jilbabnya dalam kegiatan paskibraka sesuai rencana awal ya. Namun karena besarnya tekanan yang ada, akhirnya presiden pun turun tangan dan anggota paskibra tersebut pun akhirnya boleh mempergunakan penutup kepala yang kita kenal sebagai hijab atau jilbab tersebut guys. Saya sendiri akan berbicara dari perspektif lain ya guys tentang masalah hijab ini, yang mana opini saya ini mungkin akan sangat berbeda dengan mainstream. Saya bisa memaklumi dan sangat mengerti bahwa dari awal perencanaannya adalah seluruh anggota paskibra tersebut yang putri memang tidak mengenakan penutup kepala. Karena masalahnya bukan hanya tentang penutup kepala guys. Kalau seseorang perempuan mengenakan hijab, maka bawahannya juga harus menyesuaikan. Yaitunya mereka juga harus mempergunakan rok yang panjang sampai ke mata kaki. Sedangkan biasanya ya SOP untuk paskibra itu mereka tidak mempergunakan rok panjang sampai ke mata kaki ya, tapi cukup sebatas bawah lutut. Jadi mereka untuk mobilitasnya atau pergerakan ketika gerak jalan ya, mobilitasnya itu dapat berjalan dengan lancar. Kalau memakai rok yang panjang sampai ke bawah, tentu mobilitasnya juga akan terpengaruh. Saya rasa itu adalah salah satu pertimbangan. Namun karena gencarnya protes dan desakan yang sangat masif ya, sangat besar dari kekuatan yang juga sangat besar, akhirnya panitia, BPIP, presiden, dan siapapun tunduk kepada desakan tersebut. Dan kemudian para anggota paskibra pun diperbolehkan memakai jilbab. Nah, bagi saya dari sudut pandang yang lain guys, ini sebenarnya juga adalah sebuah pemaksaan. Pemaksaan apa? Pemaksaan hijab di pasukan paskibraka. Yang mana sedari awalnya direncanakan tidak berhijab, akhirnya kegiatan paskibra ini di ibu kota negara Indonesia yang baru ya, dipaksakan agar anggotanya yang perempuan memakai jilbab. Sebuah busana yang bukan merupakan budaya Indonesia. Ya guys, saya ulangi kembali bahwa jilbab atau hijab ini ya, atau mungkin juga cadar, itu bukanlah budaya Indonesia. Ini adalah budaya asing yang dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia.
Sebelum-sebelumnya kita juga sering mendengar pemaksaan jilbab ini pada sekolah-sekolah. Bahkan para siswi yang non-muslim pun mengalami pemaksaan untuk menggunakan jilbab atau hijab ini ya guys. Sesuatu yang menurut saya sangat disayangkan sekali ya. Kenapa kita lebih mengutamakan budaya berpakaian yang berasal dari budaya asing daripada mempergunakan budaya sendiri. Jadi akhirnya sukses ya guys. Jilbab sukses untuk diterapkan dalam kegiatan paskibraka atau pengibaran bendera pusaka di IKN. Jadi saya ulangi lagi ya guys, bahwa sebenarnya ini adalah bentuk pemaksaan ya. Saya yakin Anda tidak setuju, Anda akan protes dengan penyampaian saya. Kalau Anda berkenan, silakan sampaikan komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Saya cukup menyayangkan bahwa apa yang sudah dirancang sejak awal ya, yang mana para paskibra tersebut berpakaian seragam ya. Panitia sebenarnya lebih cenderung untuk mengutamakan keseragaman ya, tanpa memasukkan unsur-unsur budaya asing, tetapi karena kuatnya tekanan, akhirnya budaya asing atau pemakaian jilbab atau hijab tersebut sukses dilakukan, sukses dipaksakan kepada pasukan pengibar bendera pusaka. Dan untuk masalah ini, Presiden pun sampai harus turun tangan. Hebat ya, luar biasa. Makanya sekarang pemakaian hijab ini sudah sangat umum. Padahal kalau dulu guys, pemakaian hijab ya, di sekolah-sekolah misalnya, pengalaman saya sendiri nih guys yang saya sampaikan, ketika saya SD, itu sama sekali belum ada murid perempuan atau siswi yang mengenakan jilbab. Ketika SMP juga belum ada. Satu pun di sekolah saya guys, satu SMP tidak ada satu pun yang mengenakan jilbab. Kemudian waktu saya SMA di awal tahun 90-an ya, barulah ada beberapa teman yang memakai jilbab. Satu atau dua orang siswi ya yang memakai jilbab saat itu. Namun tahun demi tahun berganti, jilbab ini makin sukses untuk dipaksakan, istilah saya ya, untuk dipaksakan di berbagai sekolah-sekolah. Dan akhirnya hari ini kita bisa melihat para anak-anak sekolah lebih banyak yang berjilbab daripada yang tidak, bahkan untuk sekolah TK sekalipun. Bukan hanya SMA, SMP, dan SD ya. Bahkan dari TK, bahkan dari sejak PAUD, mereka sudah dikondisikan, sudah dipaksakan ya oleh orang tuanya dan juga mungkin oleh sekolah untuk mengenakan gaya busana asing tersebut. Yang sebenarnya tidak cocok ya untuk negara kita, negara Indonesia ini yang dengan cuaca yang cukup gerah dan panas. Kepala dan leher harus ditutup kayak gitu ya. Sebenarnya nggak cocok guys. Dari segi kepraktisan berbusana di negara kita ini sebenarnya nggak cocok. Ya itulah yang membuat ia akhirnya banyak dipergunakan adalah karena paksaan tersebut. Demikianlah guys. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda berkenan, mohon berikan tanda like serta subscribe. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.